Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu peserta seleksi P3K dengan kode R2 dan R3 harus tunggu kebijakan baru dari Kemenpan RB. Inilah nasib honorer tanpa kode L. Untuk mengetahui lebih detailnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Banyak honorer yang telah menerima hasil seleksi P3K 2024. Meskipun sebagian lainnya masih menunggu pengumuman resmi melalui akun sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCASN. Honorer dapat memantau pengumuman seleksi atau hasil seleksi P3K 2024 tahap 1 melalui laman instansi terkait atau akun SSCASN masing-masing peserta. Misalnya, pengumuman kelulusan P3K 2024 dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Aceh yang telah dirilis pada tanggal 31 Desember 2024. Dalam pengumuman ini terdapat beberapa kode hasil seleksi P3K yang penting untuk dipahami oleh kalangan honorer seperti 1. L. Artinya peserta lulus dan masuk peranggingan. R2 artinya honorer kategori 2 yang tidak masuk peranggingan. R3 honorer yang ada di dalam database BKN yang tidak masuk peranggingan. Kemudian TH peserta yang tidak hadir saat seleksi. Peserta dengan kode L pada pengumuman hasil seleksi P3K wajib segera mengisi daftar riwayat hidup atau DRH hingga batas waktu 31 Januari 2025. Pengumuman juga mencatat hasil seleksi teknis seperti formasi pengendali, organisme, pengganggu tumbuhan dengan kebutuhan 20 orang. Beberapa peserta dengan skor tipis seperti 405 dibanding 407 tidak lulus. Meski demikian, peserta tetap memiliki peluang melalui alokasi P3K paruh waktu. Adapun pola formasi yang tidak terisi karena jumlah peserta yang hadir lebih sedikit dari kebutuhan. Misalnya, formasi pengendali organisme dengan kebutuhan 16 orang, namun hanya diikuti oleh 13 peserta sehingga semua peserta otomatis lulus. Selanjutnya R2 dan R3 menunggu kebijakan. Berikut ini penjelasannya. Bagi honorer dengan kode R2 dan R3 meskipun belum lulus dalam tahap ini
masih ada peluang melalui kebijakan P3K paruh waktu. Namun, perlu diingat bahwa peserta ini tidak dapat mengikuti seleksi P3K tahap berikutnya. Selanjutnya, mengenai syarat pemberkasan. Bagi yang lulus, berikut dokumen yang harus disiapkan untuk pemberkasan, yaitu foto diri, kemudian scan ijazah asli, scan transkrip nilai, daftar riwayat hidup atau DRH yang sudah ditandatangani di atas materai 10.000, kemudian SKCK dari kepolisian, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkoba yang diterbitkan oleh laboratorium pemerintah. Kemudian yang terakhir, surat pernyataan 5 poin sesuai format instansi masing-masing. Selanjutnya yaitu mengenai format surat pernyataan. Surat pernyataan meliputi informasi pribadi seperti nama, tempat dan tanggal lahir, agama, alamat, serta pernyataan kesanggupan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pastikan menggunakan materai yang sesuai dengan format yang ditentukan oleh instansi. Tenaga honorer yang belum menemukan pengumuman hasil seleksi P3K di akun SSCASN disarankan untuk terus memantau laman resmi instansi. Proses pengumuman akan selesai dalam waktu dekat. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Kemenpan RB untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu peserta seleksi P3K dengan kode R3 dan R2 harus menunggu kebijakan baru dari Kemenpan RB. Ini nasib honorer tanpa kode L. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.